Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Rekan-rekan guru hebat, video ini saya buat untuk membagikan hasil pemikiran saya mengenai tugas pendidikan guru penggerak, yaitu tentang tugas koneksi antar materi pada modul 1.1 profil pendidikan Ki Hajar Dewantoro dengan modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Menggunakan model 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perencanaan ke depan. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Setelah kurang lebih 1 bulan saya menjalani pendidikan guru penggerak, saya mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga dari modul 1.1 dan modul 1.2. Berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Momen yang paling penting, menantang, mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 adalah betapa sangat dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan nasional. Dari kedua modul ini, saya belajar bagaimana seharusnya menjadi seorang pendidik. Pendidik atau guru harus lebih dulu sadar bagaimana dirinya tergerak, kemudian mempengaruhi dirinya untuk bergerak sehingga dapat menggerakkan orang lain. Guru juga harus mengerti cara kerja otak manusia, tahap perkembangan anak, serta nilai-nilai dan perannya agar dapat terwujud profil pelajar Pancasila. Dari modul ini saya menemukan keterkaitan yang sangat erat. Ki Hajar Dewantoro mengajarkan saya tentang 5 konsep. Konsep menuntun, konsep petani, konsep bermain, konsep budi pekerti, dan konsep menghamba pada anak. Kelima konsep ini menurut saya sangat terkait dengan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Mari kita bahas. Yang pertama, konsep menuntun terkait erat dengan nilai mandiri. Agar guru dapat memberikan tuntunan yang baik kepada muridnya, maka guru harus dapat menuntun dirinya sendiri dalam meningkatkan kemampuannya secara mandiri. Guru menuntun anak untuk mengembangkan potensi diri mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Berarti guru mengajarkan kepada anak untuk mandiri dalam bertindak, bukan bertindak atas dikte orang lain. Yang kedua, konsep petani terkait erat dengan nilai inovatif. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi dengan segala upaya agar padi tumbuh dengan baik. Artinya, guru harus berinovasi dalam pembelajaran di kelas, mencari strategi terbaik dan menerapkannya di kelas dengan teknik-teknik baik agar pemahaman siswa akan potensi dirinya terjadi dengan baik dan dapat berkembang dengan maksimal. Yang ketiga, konsep bermain berkaitan erat dengan nilai kolaboratif. Salah satu konsep agar keberhasilan pembelajaran di kelas memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi adalah konsep bermain. Dengan bermain, siswa dapat lebih rileks dan enjoy ketika pembelajaran berlangsung. Belajar dengan konsep bermain akan melibatkan kolaboratif antar siswa, siswa dengan guru, antar guru, guru dengan orang tua, bahkan antar orang tua siswa, sehingga pembelajaran menjadi penuh makna. Yang keempat, konsep budi pekerti terkait erat dengan nilai reflektif. Menurut Ki Hajar Dewantoro, selain sukses pembelajaran tentang materi atau bahan ajar, juga harus menanamkan budi pekerti luhur. Nilai-nilai budaya kearifan lokal harus tetap terjaga agar terbentuk manusia yang berbudaya. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan nilai reflektif.
Dengan kita terbiasa melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan dan berusaha memperbaikinya, maka sesungguhnya kita telah melakukan penanaman nilai-nilai budi pekerti luhur. Yang kelima, konsep menghamba pada anak terkait erat dengan nilai berpihak pada murid. Konsep pembelajaran yang menghamba pada anak mengandung arti bahwa setiap upaya yang guru lakukan semata-mata untuk keberhasilan anak atau siswa. Jelas konsep ini sangat terkait dengan nilai berpihak pada anak. Guru harus bisa memposisikan dirinya sebagai anak atau siswa agar lebih mengerti kebutuhan anak sehingga dapat berpihak pada anak. Saat saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 ini, saya merasa mendapat pengetahuan yang sangat saya butuhkan. Saya menjadi lebih mengerti bagaimana seharusnya menjadi seorang guru. Konsep-konsep yang ada mengubah mindset saya, sehingga saya merasa banyak yang harus saya perbaiki. Dan saya merasa harus mengajak teman-teman sejawat secara bersama-sama untuk terus mengembangkan diri, berupaya sebaik mungkin agar profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 ini, saya berpikir bahwa apa yang sudah saya lakukan selama ini sudah cukup baik. Pengalaman belasan tahun mengajar membuat saya merasa sudah sangat mengerti tentang tugas guru. Namun sekarang ini setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya merasa bahwa apa yang sudah saya lakukan selama ini tidak semuanya tepat. Banyak yang harus saya perbaiki. Namun saya yakin dengan merefleksi diri, dengan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membuat inovasi pembelajaran yang berpihak pada anak, maka pasti kemandirian siswa terbentuk dan profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Berdasarkan peristiwa yang saya alami, perasaan yang saya rasakan dan pembelajaran yang saya dapat, maka rencana saya ke depan adalah yang pertama, mengemas pembelajaran yang lebih rileks dan menyenangkan. Yang kedua, membimbing siswa yang membutuhkan bantuan dalam memahami materi, misalkan dengan berkeliling melihat proses belajar yang mereka lakukan di kelas. Yang ketiga, selalu berusaha mengupgrade diri saya dengan mengikuti komunitas-komunitas praktisi, diklat-diklat pengembangan diri, dan berdiskusi meminta pendapat guru-guru senior. Yang keempat, menjadi teladan bagi siswa untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam bertindak, tanggung jawab akan tugas, dan kemandirian dalam beraktivitas. Kelima, menanyakan kepada siswa apa nilai lebih yang mereka dapatkan setelah pembelajaran dan apa harapan mereka ke depan. Keenam, meminta teman sejawat untuk melihat proses pembelajaran yang saya lakukan dan meminta pendapat serta saran perbaikan bagi pembelajaran saya ke depan. Berikutnya yang ketujuh adalah menjadikan hasil refleksi sebagai bahan pertimbangan dalam mendesain pembelajaran berikutnya. Berikutnya yang kedelapan, mengajak teman sejawat untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan pembelajaran proyek. Yang kesembilan, mengajak peran serta orang tua untuk ikut memfasilitasi, mendampingi, dan mengarahkan proses belajar siswa di rumah, baik secara individu maupun secara kelompok. Kesepuluh, memanfaatkan IT untuk memudahkan pemahaman siswa dan memperbesar keberhasilan siswa dalam belajar. 11, membuat alat bantu atau alat peraga pembelajaran. Yang terakhir ke-12 adalah membuat video pembelajaran sebagai materi inti maupun materi pendamping bahan ajar. Rekan-rekan guru hebat, memang untuk merubah mindset tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Namun kita harus tetap bertekad dan berusaha.
Mari bersama-sama kita menyadarkan diri untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi.